Angkat tangan lagi. Ikuti apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Tangannya diputar. Semakin cepat. Luar biasa. Bersemangat semua. Pegang dagunya. Pegang dagu. Allahu Akbar. Sejak kapan dagunya pindah ke sini? Allahu Akbar. Itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Dan nikmati, makanlah apa yang ada di surga. Nikmati semuanya. Ya, tinggal bilang, datang dengan sendirinya. Ya, kenikmatan yang tanpa batas. Apa yang diminta Adam? Ada. Apa yang diinginkan? Siap sedia. Itulah kehidupan Nabi Adam di dalam surga. Penuh dengan kenikmatan. Apapun yang diinginkan, semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa susah. Tapi Allah ingatkan, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati larangan ini, khuldi ini. Saat Nabi Adam tergoda, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam pun melakukan dosa di dalam surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wahai Adam, kamu menikmati surga, cuma catatannya satu ini, jangan mendekati pohon ini. Tapi Ibu, singkat cerita, ketika Nabi Adam melakukan dosa itu, maka Allah katakan, ya, wahai Adam, karena engkau melakukan larangan Allah, maka Allah mengeluarkan dari surga. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Saat Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa itu, maka Allah usir Nabi Adam keluar dari surga. Ya. Nah, saat Nabi Adam alaihissalam sudah keluar dari surga, maka Nabi Adam hidupnya menjadi sengsara, Bapak Ibu. Kenapa Nabi Adam hidupnya menjadi sengsara? Karena terpisah istrinya. Apa penyebabnya sehingga terpisah? Makan buah yang dilarang. Makan buah. Buah apa? Ya, apa Pak? Hah? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi bahasa langsungnya seperti ini, bahwa Nabi Adam itu hidupnya menjadi sengsara karena dosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang membuat hidup kita itu menjadi sengsara kecuali karena satu ini, Bapak Ibu. Adalah dosa. Ini yang membuat hidup kita jadi sengsara. Nggak ada lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau ketika hidup kita, Bapak Ibu, kita sengsara, ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Karena Allah ini sudah menjadikan hidup ini sudah seperti surga, Bapak Ibu. Ya, Allah sudah jadikan dunia ini surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ya. Karena itu kalau hidup menjadi sengsara, satu saja persoalannya, yakni dosa. Inilah penyebabnya hidup manusia, Bapak Ibu, sampai hari ini, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hidupnya sengsara karena dosa, Bapak Ibu. Ya. Kita terancam oleh dosa dan maksiat kita sendiri. Bayangkan, andai kata satu maksiat, satu noda, seperti apa setiap hari-hari kita? Terus menerus mata maksiat, mulut maksiat, pendengaran maksiat, pikiran maksiat, tubuh maksiat, hati maksiat, tebal sekali. Sedang penghapusnya jarang. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali sehari beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah tanpa dosa. Bagaimana kita yang bergelimang dosa, berlumur maksiat, tapi sedikit sekali bertobat? Artinya masalah terbesar kita adalah kita tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Selebihnya mudah. Kalau gerbang tobat kita jalani, sungguh-sungguh minta ampun,
berhenti dari berbuat maksiat, memperbanyak kebaikan. Sebetulnya tidak ada yang berat dalam hidup ini. Semua urusan kita sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Urusan hati, urusan tubuh, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan usaha, urusan bermasyarakat, seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah mudahkan akan mudah, kalau Allah persulit akan sulit. Dan gerbang kemudahan sudah dijanjikan, yaitu barang siapa yang memperbanyak istighfar. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli taubat dan nasuha. Barakallahu li wa lakum. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup menderita karena dosa kita sendiri. Kita nggak akan masuk neraka Bapak Ibu karena dosa-dosa orang lain, ya. Kita tidak pernah akan celaka karena kesalahan orang Bapak Ibu. Kita hanya celaka karena dosa-dosa kita sendiri. Kita masuk neraka karena kesalahan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, jangan terlalu banyak mengurusi kesalahan orang, ya. Karena itu jangan kita terlalu banyak mengurusi dosa-dosa orang. Urusilah dosa-dosa kita sendiri Bapak Ibu. Karena yang membuat kita masuk neraka adalah karena dosa kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntunglah kita. Ada satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita dan kesalahan kita, maka Allah siapkan jalan ini Bapak Ibu. Jalan apa Bapak Ibu? Jalan taubat. Inilah jalan yang Allah siapkan buat kita semuanya, hamba-hambanya, ya. Jalan karena Allah menyayangi kita dan mencintai kita. Karena itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meniti jalan taubat, memulai jalan taubat kita Bapak Ibu. Ya. Dan banyak orang yang taubat juga Bapak Ibu. Mulutnya astagfirullah tapi matanya melotot. Astagfirullah. Astagfirullahnya matanya melotot itu. Ya. Jadi taubat kita Bapak Ibu seperti apa rasa taubat kita, itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan melihat untuk kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ini dalam surah Nuh ayat 10. Maka Allah katakan, istighfarlah kamu kepada Allah, pada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Karena dialah yang Maha Pengampun. Itulah berita gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak buih yang ada di lautan, Allah akan ampuni kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal Bapak Ibu yang dalam kehidupan kita itu celaka Bapak Ibu. Ini yang menjadi catatan kita semuanya. Kita celaka karena apa dalam hidup ini? Itu kita ada dua. Pertama, karena hablum minallah. Ada persoalan kita dengan Allah. Ada masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ada masalah kita dengan orang lain yang disebut dengan hablum minannas. Selama Bapak Ibu, kalau kita ingin dekat dengan Allah, persoalan kita ingin disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, diselesaikan persoalan hidup kita, harus dua ini Bapak Ibu. Yakni hablum minallah kita selesaikan. Yang kedua, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Selama Bapak Ibu kita masih punya persoalan dengan orang, selama itu pula Allah tidak akan pernah terima taubat kita. Allah tidak akan pernah sempurnakan taubat kita. Karena itu mulai malam hari ini Bapak Ibu, ya, kita akan melihat satu persatu seperti apa persoalan kehidupan kita selama ini. Karena ini hanya dua Bapak Ibu. Hanya ada dua yang membuat manusia itu celaka, yakni hubungannya dengan Allah, yang kedua hubungannya dengan manusia. Duribat alaihi mudhillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Maka celakalah manusia itu selama dia tidak memperbaiki hubungannya kepada Allah pertama,
yang kedua hubungannya kepada sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin katakan hari ini, kalau kita ingin baik, pertama jangan punya persoalan dengan Allah. Yang kedua, jangan punya persoalan dengan orang lain. Karena banyak orang yang tergelincir kakinya di neraka, kata Nabi, karena hanya dua persoalan ini. Persoalannya dia dengan Allah dan persoalannya dengan manusia. Ya, inilah yang malam hari ini Bapak Ibu kita akan muhasabahkan. Kita akan menghitung seperti apa Bapak Ibu yang ada realnya dalam kehidupan kita pada malam hari ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'adil amin Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, tundukkan wajah kita malam hari ini